Malioboro merupakan salah satu jalan paling terkenal di daerah Jogja. Sebagai jantung kota Jogja, Malioboro cukup terkenal dengan sejarah yang menyertainya. Kata Malioboro sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang bermakna karangan bunga. Jalan Malioboro didirikan bersamaan dengan dibuatnya Keraton Yogyakarta. Malioboro mulai ramai pada saat Benteng Frederik dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1790 di ujung selatan jalan ini. Setelah itu, Malioboro berkembang semakin besar dengan adanya perdagangan antara orang Belanda dengan pedagang Tionghoa. Jalan Malioboro juga menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sisi selatan Jalan Malioboro telah terjadi pertempuran sengit antara pejuang tanah air melawan pasukan kolonial Belanda yang ingin menduduki Jogja. Keberhasilan pasukan Merah Putih menduduki Jogja selama 6 jam serta membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada saat ini dikenal sebagai peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Malioboro terus berkembang hingga saat ini. Dengan tetap mempertahankan konsep aslinya, Malioboro menjadi pusat kehidupan masyarakat Jogja. Tempat-tempat strategis seperti Pasar Puluh Harjo, Benteng Frederik, Taman Pintar, KM Nol Jogja, hingga Keraton Yogyakarta berada di kawasan ini. Masjid Gede Kauman merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Masjid Gede Kauman menjadi simbol harmonisasi kebudayaan Jawa dan agama Islam. Masjid ini berada di Kampung Kauman, Pepasan, Gondomanan, Yogyakarta, atau tepatnya berada di sisi barat alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Masjid ini merupakan peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Masjid Gede didirikan pada hari Ahad Wage, 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah atau Alif 1699 Jawa. Pendirian tersebut ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Gapura Terus Winayang Jalma. Sengkalan tersebut tertulis pada prasasti di selami masjid. Setiap tahunnya, Masjid Gede Kauman direnovasi tanpa mengubah bentuk asli dari masjid itu sendiri. Pada awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta, Masjid Gede Kauman digunakan sebagai pengadilan agama, tempat pertemuan para ulama, pengajian dakwah Islami, serta peringatan hari besar. Masjid Gede Kauman sering disebut sebagai simbol harmonisasi kebudayaan Jawa dan agama Islam. Pasalnya, selain dibangun untuk fungsi keagamaan, masjid ini juga didirikan sebagai kelengkapan Kesultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, pimpinan pengurus masjid ini merupakan penghulu keraton yang juga menjadi abdi dalam keraton. Salah satu abdi dalam keraton yang pernah memimpin masjid ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pahlawan nasional yang dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah. Tugu Jogja adalah monumen yang dipakai sebagai lambang dari kota Yogyakarta. Tugu yang terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margowotomo ini memiliki nilai simbolis yang cukup magis. Tugu ini dibangun di garis imajinan Yogyakarta yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta Hadiningrat, dan Gunung Merapi. Tugu Jogja sering digunakan Sultan Yogyakarta saat bertapa sebagai patokan untuk menghadap ke puncak Gunung Merapi. Sekarang, tugu ini menjadi salah satu objek pariwisata yang cukup populer. Awalnya, tugu ini bernama Tugu Golong Gilik, namun sekarang lebih dikenal juga dengan istilah Tugu Bal Putih, karena warna cat yang digunakan sejak dulu adalah warna putih. Tugu ini menjadi saksi bisu berkembang pesatnya kota Jogja sejak 3 abad yang lalu. Tugu bersejarah ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755, tepat setelah Keraton Yogyakarta selesai dibangun. Awalnya, tugu ini berbentuk tiang silinder yang mengerucut ke atas, sementara bagian dasarnya berupa pagar yang melingkar dengan bagian puncaknya berbentuk bulat. Tugu ini juga dulu disebut Golong Gilik dikarenakan bentuk dari tugu itu sendiri. Gilik memiliki arti silinder, sedangkan golong berbentuk bak bola pejam.